Bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengar firman Tuhan, khotbah di kebaktian malam ini. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, seiman firman Tuhan yang menjadi khotbah di kebaktian malam ini adalah dari Injil Matius pasal 23 ayat 23 sampai dengan ayat 28. Saya akan bacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi adat manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Sedemikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, pertanyaan yang mendasar di dalam topik kebaktian malam ini atau topik mingguan berjudul "Lakukanlah Keadilan dan Kebenaran". Pertanyaannya, apakah keadilan dan apa pula kebenaran itu? Karena apa, saudara-saudara? Seseorang merasa dia telah berbuat adil dan benar, tapi kadangkala keadilan yang kita maksud belum tentu bagi orang lain adil. Demikian juga kebenaran. Kita merasa benar, tapi bagi orang lain belum tentu ada kebenaran itu. Belakangan ini berkata benar saja sudah sulit, sering dilecehkan. Makanya tolok ukur kebenaran masih belum pas sebenarnya menurut ukuran manusia. Hanya keadilan dan kebenaran menurut Tuhan yang sempurna. Di dalam rumah tangga, seorang orang tua akan tetap berlaku adil terhadap semua anaknya, dan tidak ada yang dibedakan. Ketika Raja Salomo membuat keputusan hal kebenaran dan keadilan, sungguh-sungguh keseimbangan itu ditemukan di dalam memutuskan rasa adil terhadap dua perempuan yang bertengkar terhadap seorang anak. Dan keputusan itu sangat-sangat luar biasa, sehingga yang dibenarkan adalah seorang ibu yang merasa berbelas kasih supaya anak itu tidak diapa-apakan, lebih baik diserahkan kepada ibu yang lain yang kawannya bertengkar itu. Saudara-saudara, menurut ukuran orang Romawi, memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Dan kalau ini kita pakai dasar untuk melihat masalah keadilan di sekitar kita,
kita boleh berkata, bertindak akan sewenang-wenang dan tidak akan memperlakukan seseorang menurut haknya, maka di sana terjadi ketidakadilan. Sebaliknya, saudara-saudara, ketika kita bertindak memperlakukan seseorang menurut haknya, maka di sanalah ada keadilan. Pertanyaan kedua, apakah hak setiap orang? Tentu dia telah memiliki hak sejak dia dilahirkan di dunia ini. Dan diyakini bahwa hak-hak itu merupakan pemberian Tuhan, di mana hak untuk boleh hidup, hak atas kebebasan, dan berhak mengejar kebahagiaan bagi dirinya. Mari kita selidiki lebih jauh tentang keadilan dan kebenaran menurut nats ini. Apa yang dilakukan orang Farisi? Apa yang dilakukan orang atau ahli-ahli Taurat? Yang pertama, kita akan mengacu kepada hak untuk hidup adil. Di dalam perkembangan hak itu diberikan sebagai hak hidup berkeluarga, akan pendidikan, akan menemukan bahkan mengemukakan pendapat yang bebas, bahkan berhak atas hukum yang benar sebelum terbukti bersalah. Semua ini kita akan dapat katakan hak-hak yang azasi bagi setiap orang. Kalau hak azasi ini akan merupakan pemberian dari Sang Allah, maka setiap tindakan yang mengabaikan hak-hak itu adalah juga merupakan tindakan mengabaikan apa yang dikatakan Allah. Sejauh kita mengikuti perkembangan umat manusia dari zaman dulu sampai sekarang, hak-hak ajasi itu diperlukan. Atau bahkan ada juga mempergunakan hak itu sewenang-wenang. Apakah orang per orang, kelompok, dan pemerintah. Sehingga masalah ketidakadilan dalam kehidupan manusia terhadap orang lain yang sengaja diciptakan manusia sendiri. Tentu ini menguntungkan di sepihak dan merugikan di pihak lain. Itu sebabnya gereja selaku pengikut Kristus terpanggil untuk mewujudkan keadilan dimanapun kita berada, baik selaku pribadi maupun kelompok. Tidaklah pada tempatnya seorang Kristen tengah-tengah kehidupan bergereja kan bertindak sewenang-wenang, memakai otoritas yang ada, memperlakukan orang lain sewenang-wenang, dan menyalahgunakan hak azasi itu. Kalau ini ada, sehingga ketidakadilan akan terus merajalela dan mengabaikan apa yang dikatakan Tuhan yang telah memberikan hak azasi itu. Pertanyaannya kepada kita, hak memiliki hidup ini sejauh mana kita beriman, mewujudkannya dalam kehidupan bersama, dan memperlakukan setiap orang yang kita jumpai sesuai hak-hak yang ada padanya. Yang kedua, saudara-saudara, hiduplah di dalam kebenaran. Kalau kita perhadapkan dengan nats ini, begitu banyaknya orang Farisi, ahli Taurat mengabaikan hukum Taurat, keadilan dan belas kasihan dan kesehatan diabaikan. Itu sebabnya menjadi peringatan bagi setiap orang percaya di dunia ini. Jangan menyalahgunakan wewenang itu. Sehingga Yesus berkata, celakalah kamu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang munafik. Mengapa dikatakan celaka? Mengapa mereka munafik? Karena adanya penyimpangan perbuatan di dalam hal-hal keadilan. Selasi ada semanis jintan yang disampaikan setiap orang atau siapapun, mereka salah gunakan. Tuhan Yesus menyoroti cara hidup seperti ini. Dan bisa-bisa terjadi terimbas bagi setiap orang yang merasa hidup suci. Hidupnya dibungkus kemunafikan.
Sehingga Yesus berkata, celakalah, dan orang ini adalah orang bodoh dan buta. Yesus sekarang langsung menuduh dan menghakimi ahli Taurat, orang Farisi, supaya boleh berubah dan bahkan meninggalkan cara-cara hidup seperti itu. Untuk kita juga sekarang ini, saudara-saudara, tinggalkan cara hidup kemunafikan yang menyalahgunakan wewenang dan bahkan bisa mengurangi hak keadilan orang lain, sehingga kita bisa hidup damai, tenang, nyaman dalam keadaan apapun. Itulah kebenaran. Jadi setiap orang berhak, setiap orang merasakan dalam hidup ini, dia nikmati pemberian Tuhan di dalam kebenaran Allah. Itu sebabnya yang ketiga ini, lakukanlah keadilan, lakukanlah kebenaran. Apa tolok ukurnya, saudara-saudara? Tolok ukur keadilan dan kebenaran hanya Kristus Yesus, dialah yang benar, dialah yang adil. Di luarnya tidak ada, tidak sempurna. Sebagaimana ahli Taurat, orang-orang Farisi yang begitu banyak mengetahui isi Taurat Musa, yang sesungguhnya merekalah yang boleh menyampaikan kebenaran dari Taurat itu, justru mereka menyelewengkannya. Mereka yang dianggap suci ternyata penuh dengan kemunafikan. Kehendak Allah yang sebenarnya yang harus dinikmati orang banyak di kala itu telah diselewengkan ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa demikian? Mereka menekankan tradisi yang turunkan ahli Taurat di kala itu, orang-orang terkemuka pada zamannya. Sehingga mereka hanya memakai kulit-kulitnya, tidak inti dari Taurat itu. Mengajarkan agama tanpa melakukan apa yang dituntut agama itu. Sehingga mereka ditempatkan dalam posisi memutar balikkan fakta, kenyataan, kebenaran Taurat. Demikian juga saudara-saudara, mereka justru mengkambing hitamkan atau bahkan melecehkan kehidupan masyarakat rakyat. Mengapa demikian? Ada pernah mereka berkata, terkutuklah rakyat yang tidak mengenal hukum Taurat, katanya dalam Yohanes 7. Kalau kita perhatikan cara-cara hidup ahli Taurat dan orang Farisi, apa yang disoroti Yesus bukan persoalan bagaimana hukum Taurat itu, karena Yesus sendiri bukan meniadakan hukum Taurat, satu titik pun tidak. Tetapi yang disalahkan Yesus adalah pemberlakuan pelaksanaannya. Yesus dalam sikapnya sangat konsekuen, sehingga ahli Taurat tersudut dan bahkan akan dihukum di dalam fakta kebenaran yang telah menyelewengkan isi Taurat sebenarnya. Mereka memanipulasi, menyelewengkan firman Tuhan berdasarkan ajaran-ajaran mereka, tradisi yang sebenarnya tidak pas. Yesus mengecam ahli Taurat, Yesus mengecam Farisi. Yesus berkata, celakalah kamu, hai orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang munafik. Kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebenarnya luarnya bersih batu nisannya, tetapi sebenarnya di dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ini sangat serius, saudara-saudara. Itu sebabnya penampilan casing yang ada dalam hidup kita ini ya harus nyatalah isi luar dengan dalamnya. Jangan sekali-kali hidup dalam kemunafikan, tapi hiduplah berdasarkan keadilan, kebenaran, mengacu kepada kehendak Kristus. Sama seperti katakan Paulus di Efesus 5:10. Ujilah apa yang berkenan dengan kehendak Allah. Dengan demikian seseorang yang melakukan kebenaran dan keadilan, dia akan disebutkan anak-anak Allah. Di luar itu hidupnya akan serampangan. Hidupnya tidak mempunyai aturan. Bahkan tidak peduli terhadap apa yang ada. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, itulah kenyataannya. Sehingga
kita mau tak mau harus menuruti kehendak Tuhan. Jika Yesus mengecam kemunafikan, ketidakadilan yang dilakukan ahli Taurat, bagaimana kita? Saudara-saudara, ini menjadi tantangan bagi kita untuk tidak melakukannya. Jangan sekali-kali memutarbalikkan fakta dan kebenaran. Sebagaimana Yesus berkata, nyamuk kecil ditapiskan tetapi lembu yang besar justru ditelan. Yang kecil diabaikan, yang besar saja, atau bahkan kelihatan bersih di luar, tetapi di dalamnya sangat-sangatlah jorok. Itu sebabnya Yesus inginkan bersihkan dirimu, kehidupanmu luar dan kerohanianmu. Bersihkan itu jangan hanya dilihat orang cantik, jangan hanya lihat orang banyak aksesoris, tetapi di dalam hatinya seperti harimau. Orang Batak bilang, jolo sejabudo asa tualaman. Bagaimana kita menampilkan diri bagi orang lain secara nyata, secara murni, itulah yang keluar. Sehingga tidak ada lagi kata, lain di bibir, lain di hati. Jika Yesus menyoroti kemunafikan orang-orang Farisi yang bagaikan kuburan putih, yang di dalamnya penuh kebusukan, apalah arti hidup ini lagi? Sebab itu saudara-saudara, bersihkan dirimu, bersihkan hatimu, lakukan kebenaran firman. Apa yang ada terungkap dalam hatimu, itulah yang harus kau lakukan. Jangan selewengkan kebenaran. Katakan ya jika ya, tidak jika tidak. Di luarnya itu adalah setan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, itulah yang kita temukan dalam kebaktian malam ini. Melakukan kebenaran dan keadilan, tidak meniru cara hidup orang Farisi ahli Taurat yang begitu penuh kemunafikan. Apa ini munafik, saudara-saudara? Muka Nabi pikiran kotor, hati-hati. Penampilan cantik tapi dalam hatinya lain. Firman Tuhan mengingatkan saudara saya kita di tengah-tengah keluarga, kehidupan berkelompok di zaman belakangan ini yang begitu cepat ada perubahan. Tampil seadanya, sederhana, bukan penuh dengan bungkus-bungkus kemunafikan. Buang, mintalah dengan kekuatan doa kepada Tuhan, memampukan saudara dengan kuasa Roh Kudus membersihkan hati, sehingga kita boleh bersikap adil dan benar. Tuhan memberkati saudara. Amin. Bapa di surga, terima kasih Yesus atas firman-Mu yang menyapa kami di dalam kebaktian malam ini untuk berlaku adil dan benar. Melihat kenyataan penuh penyelewengan yang dilakukan Farisi ahli Taurat, menyelewengkan kebenaran keadilan itu sehingga orang lain, orang banyak tidak lagi menemukan hal kebenaran. Yang Tuhan soroti sekarang ya Yesus adalah hati yang terdalam, harus nyata dalam perbuatan, benar-benar memperlakukan hidup ini atau orang lain tidak sewenang-wenang. Karena Tuhan akan menghukum. Ya Yesus, ampunkan kami jika terlampau jauh melangkah salah, jika terlampau jauh melakukan ketidakadilan. Nyatakan dalam hidup kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus selalu mengingatkan kami, Tuhan, untuk mampu berkata benar. Sebab itu bantulah setiap umat yang percaya padamu tetap sekalian dalam hidup ini melakukan kebenaran firman Tuhan, bertindak adil dan penuh dengan kasih. Yesus Kristus, di masa-masa yang sulit pandemi COVID ini juga kami ingin Tuhan selalu menguatkan kami untuk tidak melakukan ketidakadilan. Dalam kehidupan hari lepas hari setiap orang percaya. Dan jangan menyelewengkan kuasa wewenang yang ada di masa-masa sulit ini. Menangguk air yang tempat keruh atau bahkan
berbuat kesewenang-wenangan, berbuat yang tidak enak bagi masyarakat yang penuh dengan penderitaan. Yesus Kristus Tuhan Allah Bapa berkati gerejamu, berkati umatmu, berkati mereka-mereka yang sakit, berkati mereka-mereka yang dalam kelemah badannya karena penyakit COVID. Dan sembuhkan Bapa, kuatkan yang sehat untuk tetap bertahan berjaga. Di dalam kehidupan boleh bekerja, boleh berkarya untuk lebih sungguh lagi menyatakan kebenaran keadilan itu. Itulah doa pengharapan kami yang kami alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau ya Allah. Amin.